Seperti yang kalian udah lihat, title video ini, topik video ini agak untuk orang yang nggak ada darah Indonesianya agak gimana ya? Kayak hal yang nggak boleh aku bahas karena aku sebenarnya bukan orang Indonesia. Di otak aku, mental aku lebih Indonesia daripada Filipina atau Belanda. Pas aku umur 7 sampai kalau nggak salah sekitar 10 ke 15 tahun lamanya aku di Bali tinggalnya. Jadi aku umurnya 28. Paling lama hidupku itu aku tinggal di Indonesia. Bahasaku paling lancar dulu karena aku sekolah bahasa Indonesia. Aku bisa ngomong bahasa Bali dikit. Teman-teman semua sekolah SD, SMP, SMA semua di Bali. Otakku mikir aku orang Indonesia. Minta maaf buat orang-orang yang menurut kalian aku tuh nggak boleh ada pendapat tentang ini. Tapi aku punya pendapat. Buat orang-orang di Bali yang nggak tahu masalah ini, kebanyakan pasti tahu, tapi there's an issue di Bali, kebanyakan turis sekarang. Pasti banyak yang bisa ngebayangin dibedain sama just 10 tahun lalu, banyaknya turis sekarang daripada dulu tuh nggak bisa dibayangin. Dulu juga menurut aku yang aku tahu, tapi aku tinggal di Singaraja ya, jadi aku kurang explore ya dunia turis. Jadi di sana tuh kalau nggak salah aku sama teman-temanku berenam turis, jadi aku nggak kenal dunia turis Sanur, Kuta, Denpasar, Nusa Dua. Dulu aku nggak tahu sampai 2 tahun sebelum aku pindah balik ke Belanda, itu baru aku mulai belajar bahwa ternyata ada banyak turis di Bali. Tapi setahu aku dulu pas aku masih kecil lebih banyak orang Belanda yang tinggal di sana, dan juga orang-orang yang kesana tuh either anak-anak like a family, orang tua dengan 2 anak jalan-jalan 2 minggu ke Bali, atau orang-orang yang udah pensiun. Jadi umur 65 ke atas, mereka ada uang sekarang dari government, mereka bakal tinggal di Bali, hidup tenang, you know, santai, bisa relax setelah udah kerja 65 tahun. Sekarang, ini setahuku again, sekarang the amount of people, the amount of ages orang-orang yang datang itu dari anak-anak, banyak sekali remaja. So tiba-tiba nih Bali tuh mulai ngetrend. Tiba-tiba Bali tuh mulai semua, kalau nggak kalian tahu ya, orang-orang Rusia sekarang banyak sekali di Bali. Masih banyak orang Belanda juga, orang-orang Asian juga masih banyak, orang Cina, Korea, Jepang mau jalan-jalan ke Bali, mau ngeliat GWK gitu kan. But it's overcrowded. Nah, video ini aku mau ngebahas gimana sih sebagai orang turis yang ngakunya ngerasa orang Bali, gimana sih pendapat aku tentang kebanyakan turis di Bali. Soalnya kan aku turis. So here's my opinion, here's my pendapat. Aku ngerti Bali ekonominya, kemasukan income, uangnya paling banyak masuk itu dari tourism kan. Bali nggak punya minyak, nggak punya like resources, tempat buat kita jadi kaya selain tourism. Jadi Bali memang perlu turis, memang perlu banyak orang-orang dari luar negeri jalan-jalan ke dalam, belanja kayak pakai tour guides, kayak ngerent motor, ngerent mobil, makan di restoran-restoran yang enak-enak, go to waterbomb, habisin uang mau di Bali, dan di Bali mulai kaya. Jadi sebenarnya Bali memang perlu tourism to stay alive. So tourism is a good thing. It's good. Bagus ada tourism. Tapi yang nggak aku terima anymore, like the line that it crosses for me, pas turis itu nggak pergi dari Bali anymore. Menurut aku masalahnya, ceritanya nih, ambil aku pakai example ya. Aku sama Dani, kita pernah ke Jepang sekali. Tahun depan karena udah nyimpen uang, pasti lain kali ke Korea kayak, atau ke Spain atau Portugal atau ke tempat-tempat lain. Soalnya pengen lihat semua. Tapi di zaman-zaman sekarang banyak orang yang suka bolak-balik ke tempat yang sama, or mereka pindah. Jadi dulunya mereka jalan-jalan 2 minggu ke Bali. Sekarang banyak orang yang stay 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, terus bolak-balik dikit ke negaranya dia sendiri. Jadi numpuk populasi turismenya, tapi nggak pergi-pergi. Jadi kebanyakan orang
plus pensiun, plus anak-anak, plus remaja 2 minggu. Bali itu kekecilan buat berapa turis yang mau datang. And di atas itu, kalau memang sebagai turis kamu mau jalan-jalan ke Bali, pengen tinggal di Bali, pengen for a longer period of time stay in Bali, kamu harus belajar norms and traditions and the belief and cara ngerespect culture-nya Bali. Masalahnya sekarang karena populasi di Bali itu terlalu banyak tourism, culture-nya tourism itu malah dibawa ke Bali, malah di-apply di Bali, padahal nggak cocok. Hal kecil yang bisa aku pakai sebagai contoh ya, misalnya orang Bali dengan orang Belanda. Orang Belanda nggak banyak orang yang percaya, nggak ada banyak orang yang punya agama. So mereka juga emang dari dasarnya bukan salahnya mereka, cuma mereka nggak ngerti caranya ngerespek sesuatu yang nggak bisa mereka lihat. Pas hari Nyepi, pas di Bali, semua stop, bandara tutup, nggak ada yang boleh keluar, semua berdoa, mati TV pun nggak hidup, lampu harus mati. Orang Belanda banyak yang mikir, what the hell is happening? Logically, bahaya kalau aku malam-malam gak hidupin lampu. Ntar anakku jatuh, so klik lampu hidup. Anakku teriak-teriak, aku gak suka kayak gini, klik hidup TV. Kita lapar gak ada makan, siapa suruh kalian tutup semua, klik keluar nyari makan. Dari dasarnya orang Belanda tuh udah kurang ngerti dengan culture Belanda. Nah kebayangin ini, orang Belanda yang nggak ngerti, orang Russian nggak ngerti, orang Jepang, orang Cina, orang semua punya hal-hal yang nggak mereka ngerti, tapi mereka semua menetap di Bali, tapi nggak pengen belajar tentang tradisi-tradisi yang harus mereka ikutin kalau misalnya mereka memang tinggal di Bali. Aku nggak minta semua turis itu tiba-tiba jadi orang Hindu. Ada cewek nih, nama ceweknya nih Eva Kandra kalau nggak salah. Dia punya Instagram, terus di sana dia nge-post tentang dia sedih, dia nangis gara-gara pas dia mau sembahyang, di sebelahnya dia ada bangunan yang baru like villa or a resort or a mall or something yang mereka lagi ngebangun. Pas dia minta sembahyang tuh dia minta please just Nyepi, tolong jangan ribut, tolong libur biar kita semua bisa ngerayain Nyepi sama-sama. But no, they didn't listen. So dia bikin video di Instagram, and banyak banget orang yang komen saying I'm so sorry to hear this. Aku minta maaf ya sebagai turis, semua turis kayak gini. But itu menurut aku banyak omong. Menurut aku banyak orang, oh I'm so sorry. Sorry itu nggak ada apa-apanya. Your likes don't mean anything, your comments don't mean anything. Yes, bagus kita semua nge-share biar kita semua bisa belajar dikit. Mungkin ada orang yang di tengah-tengah ini yang ngebaca, think, oh next time aku Nyepi aku harus ingat ini. Itu bagus. Perlu tourism itu belajar and adapt to culture. Kalau enggak, lama-lama karena populasi turisnya semakin tinggi, nanti culture-nya Bali hilang. Terus nanti kita ngapain pergi ke Bali? Mendingan kita pergi ke, I don't know, Vietnam. It's gonna be all the same. Nggak ada culture lagi, nggak ada tradisi lagi, nggak ada kepercayaan lagi. Again, sebagai orang yang bukan Indonesia, mungkin aku nggak ada boleh ngomong ya tentang ini. I hope, termasuk aku, kalau misalnya aku nanti pergi jalan-jalan ke Bali, aku bakal be open to belajar tentang gimana sih caranya nge-respect kalian semua. Ini nggak cuma buat Bali aja, ini buat semua Indonesia. Aku tahu di Bali emang agak lebih bebas dibandingkan Jawa misalnya. Dan di Jawa pasti kepercayaan and tradisi-tradisi and kebutuhan from tourism lebih beda lagi karena di sana agamanya beda. Bla bla bla. I hope sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia, jangan mikir standarmu harus diturunkan to make tourism happy. I'm not an expert in this. Ini cuma same with all my other videos, video-video lain. Ini cuma berdasarkan pendapat. Aku bisa salah, aku bisa benar. Tapi itu gunanya kan kita bisa ngobrol, kita bisa saling belajar. Minta tolong di komen di bawah juga kalian. Kita belajar gimana sih caranya biar kita bisa ngurus ini as smart as possible. Ya pokoknya sedih banget aku ngeliat, kalau nggak salah sih minggu lalu semua mulai nge-share video tentang pohon yang ditebang
tapi pohonnya kayak 100 tahun umurnya ditebang karena lagi pengen bangun beach club. Padahal udah beach club ada banyak sekali. Aku ingat pas aku masih kecil ya, ke pantai itu gampang loh, buka pintu, jalan 5 menit nyampe pantai. Sekarang kalau mau ke pantai, di mana-mana harus bayar minimum buat kursi 1 juta. Jangan lupa pakai makan 2 juta. I understand the mix of, ya tapi turis kan memang harus bayar. Yes, I understand. Ini beach clubnya dibangun atas tanah orang lokal yang sebenarnya punya warung juga bagus. Pantainya gratis buat semua orang lokal and tourism. Warungnya stays Balinese, tetap warung, you know, bukan megah-megah musik Justin Bieber. It's still raw and it's such a waste. Kalau misalnya Bali bakal sama kelihatannya kayak Ibiza. Dan minta tolong juga buat orang-orang yang lihat turis naik motor nggak pakai helm, nggak pakai baju, nggak pakai sepatu atau sandal. Tell them not in a rude way, but tell them, yo, kamu di Bali, minta tolong ikutin peraturan di sini. Polisi, jangan kalau dikasih bir, kamu nggak tilang biar mereka kena. Ambil motornya, tulis namanya. There has to be more done from both sides. Aku nggak bilang cuma turis yang salah. Orang Indonesia juga, atau orang Bali juga bisa belajar dari semua ini. Gimana sih caranya kita sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia, biar bisa lebih ketat gitu loh. I'm not the one that has the answers. Aku nggak tahu cara nge-fix masalah ini. But I hope we can do something. And if someone has a good idea, kalau ada orang yang tahu caranya aku bisa ngebantu atau kita semua bisa ngebantu, tolong komen di bawah, because I don't know. It's important, ini penting buat teman-teman aku yang mungkin nonton, yang belum tahu tentang masalah ini. This is a problem. Aku ingat pas dulu kita sekolah, SD, SMP, kita harus belajar bahasa Bali. And I really liked it, tapi teman-teman sekolahku nggak suka. And I remember gurunya dulu pas kita kecil selalu bilang, kalau nggak kalian kita ajarin, pasti bahasa Bali nanti hilang. Please don't let that happen. Aku bangga bisa bahasa Bali, walaupun sedikit. Aku bangga bisa nulis aksara Bali. Don't stop teaching anak-anakmu. Anak-anakmu harus belajar juga bahasa Indonesia, belajar bahasa Bali. Iya penting bahasa Inggris buat dia sukses nanti, tapi his roots are Balinese, his roots are Indonesian. Penting banget buat anak-anak kalian semua belajar sembahyang, caranya bikin apa namanya tuh, buat sembahyang, cara-caranya berdoa. Takut ditelepon. Sorry, ditelepon kerja. So, oke. Ini hal yang nggak bakal bisa kita hindarin. Populasi planet kita memang mulai makin banyak. Tiket pesawat makin murah. 1 euro adalah 16.000. Makan di sini keluar harganya 600.000. Di Bali bisa beli nasi padang 3.000 di samping jalan. So buat orang-orang tourism pasti mereka mikir, wih aku ke Bali kan aku banyak uang jadinya. Jadi memang kita nggak bakal bisa nge-stop tourism. That's not the plan. Kita semua harus aktif dalam nyoba gimana caranya biar Bali bisa stay Bali. Orang turis bisa diajarin, jangan dimarahin, tapi ajarin mereka caranya ngerespek kalian, termasuk aku, termasuk keluargaku, termasuk pacarku. Dani dia orang Indonesia, dia orang Bali, setengah Bali, setengah Belanda, so dia ada darah Balinya. Even him, semua orang termasuk kamu, kita semua harus belajar, harus mau diajarin gimana sih caranya biar kita bisa nge-fix Bali. And I hope we can do it. Okay. Thank you. Bye. For your boundaries, girl, you hit too close to the edge.